Selamat malam, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kenen Leonardo Berek dari kelas B semester 7 reguler pagi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Terima kasih. Dalam istilah politik, internet dipandang sebagai sarana untuk mendidik individu, merangsang partisipasi masyarakat, mengukur opini publik, mengurangi akses warga kepada pejabat pemerintah, menawarkan forum publik, menyederhanakan pendaftaran pemilih, dan bahkan memfasilitasi pemungutan suara yang sebenarnya. Hal ini disebut sebagai teknologi umum yang kuat untuk demokrasi, dan salah satu yang dengan memfasilitasi diskusi dan aksi kolektif oleh warga memperkuat demokrasi. Ini juga disebut alat yang paling kuat untuk organisasi politik dalam 50 tahun terakhir. Tujuan dasar bab ini adalah untuk menunjukkan bahwa sementara tuntutan pidana dari kelompok yang menggunakan internet tetap tradisional dan modern dalam karakter mereka, media itu sendiri adalah postmodern, melayani tujuan modernis. Pergerakan politik dan penggunaan internet. Teori gerakan sosial sangat relevan untuk penelitian ini, karena banyak kelompok yang menggunakan internet memiliki karakteristik gerakan sosial. Misalnya, mereka gerakan Zapatista di Meksiko. Internet jauh lebih murah daripada media luas lainnya, tidak disensor secara memadai, namun untuk menghambat penggunaannya oleh beragam kelompok dan memiliki potensi penonton di seluruh dunia, memfasilitasi gerak baru yang berhasil bagi gerakan sosial terintegrasi untuk menyampaikan pesan mereka kepada lebih banyak penonton. Namun isu utama adalah bahwa apa yang diperjuangkan kelompok-kelompok ini pada akhirnya adalah modernis tradisional, konsep seperti demokrasi, partisipasi, dan di atas segalanya kekuasaan. Konsep-konsep ini akan diuji dengan urutan itu di bagian berikutnya. Untuk menentukan apakah masih tetap tradisional, kapan terhubung dengan medium modern seperti internet. Seperti biasanya, Daniel Nugent bertanya tentang gerakan Zapatista. Bagaimana mungkin kaum Trezin bisa bergerak di luar politik modern ketika kosakata mereka begitu jelas, sangat luhuris, dan organis praktis. Mereka begitu tegas premodern. Ruang siber menawarkan medium di mana orang dapat berinteraksi dengan mengkoordinasikan aksi kombinasi mereka tanpa bergantung pada kontak langsung. Contoh yang berkembang pesat tentang hal ini adalah gerakan anti-globalisasi yang para pesertanya mengorganisasi dengan gencar melalui internet. Kelompok-kelompok politik pembangkang sekarang dapat memiliki pola suara yang sangat sulit untuk didiamkan dukungan guna memfasilitasi dialog antara kelompok-kelompok tersebut dan pemerintah mereka, seperti yang terjadi antara Sendero Luminoso dan pemerintah Peru. Politik internet, demokrasi, partisipasi, kekuasaan. Demokrasi dalam politik internet. Ditahan membuat 3 poin penting. Pertama, proses ekonomi, politik, hukum, militer, dan budaya saling berhubungan, mengubah alam lingkup dan kapasitas negara berdaulat dari atas karena kemampuan pengaturannya adalah memanjang dan berkurang dalam beberapa bidang. Kedua, keterkaitan antara daerah dan antara dunia, menciptakan rantai keputusan politik yang saling terkait dan hasil akhirnya terjadi di antara negara dan warganya, mengubah sifat dan dinamika sistem politik nasional mereka sendiri. Ketiga, cara kelompok-kelompok lokal, pergerakan dan pergerakan nasional mempertanyakan negara bangsa dari bawah sebagai perwakilan dan sistem kekuasaan yang bertanggung jawab. Demokrasi menurut pendapat
harus mencapai kesepakatan dengan ketiga dari perkembangan ini dan implikasinya bagi pusat-pusat kekuasaan nasional dan internasional. Dalam konteks yang sama, struktur hierarkal sistem negara itu sendiri telah terganggu oleh munculnya ekonomi global, ekspansi hubungan dan komunikasi transnasional yang cepat, pertumbuhan ekonomi gabungan organisasi dan rezim internasional, dan pengembangan gerakan transnasional dan aktor yang semuanya menantang efisiensinya. Dengan penyebaran internet, ada lingkup untuk lokasi baru internasional yang menemukan ekspresi dan komunitas virtual. Dengan beberapa orang yang berpendapat bahwa sebuah negara maya baru terbentuk. Partisipasi dalam politik internet. Kekuasaan adalah elemen penting dalam politik internet. Seperti dalam semua bidang politik, peradaban karena kelompok internet tertarik pada penimbunan kekuasaan. Selain partisipasi mereka, poin yang harus disorot adalah apa yang mereka perjuangkan. Terutama tujuan utamaku adalah untuk fokus pada cara yang berlawanan. Kelompok berusaha untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang cocok untuk mereka dan untuk mempromosikan mereka sendiri versi kebenaran. Terlepas dari hubungan yang jelas antara kekuasaan dan politik internet, isu utamanya bisa rumit. Kekuasaan dalam politik internet. Dalam analisis akhir, politik internet seperti politik lainnya berhubungan erat dengan kekuasaan karena individu atau kelompok yang menggunakan media pasti terlibat dalam hubungan kekuasaan. Masalahnya adalah tidak semua orang memiliki kekuatan pengetahuan internet dan dapat menyediakan, karena media saat ini sebagian besar digunakan oleh laki-laki kulit putih dan kelas menengah. Tren yang mulai berubah secara perlahan seperti dalam lingkup sosial non-virtual kita untuk menjelaskan internet menawarkan kesempatan untuk membongkar hierarki politik di dalam institusi, sementara merusak batas-batas nasional yang telah membantu di masa lalu untuk mengontrol akses ke informasi. Koneksi internet global. Masalah lain yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah masalah globalisasi. Alasan ini adalah bahwa internet dapat dilihat sebagai fenomena global. Sangat banyak konten news untuk globalisasi sejauh bahwa di antara efek lainnya itu memiliki pengaruh yang mengglobal, memungkinkan budaya yang berbeda, kesempatan untuk hidup bersama. Adalah penting, saya pikir, untuk melihat cara singkat perdebatan mengenai globalisasi untuk menempatkan politik internet dalam lingkungan politik mereka, terutama ketika internet dilihat oleh banyak orang sebagai alat proses ini. Singkatnya, internet adalah salah satu alat baru yang paling menonjol di dunia yang mengglobal. Terlepas dari retorika yang bersifat global, ada perbedaan antara mereka yang diberi hak istimewa dan dari seluruh dunia. Dengan munculnya masalah seperti homogenisasi budaya dan imperialisme budaya, karena lalu lintas internet pada saat itu sebagian besar dilakukan dalam bahasa Inggris. Selain itu, informasi menyebar dengan cepat ke seluruh dunia maya sehingga menangkal berbagai upaya bahkan oleh negara-negara yang berkuasa untuk mengendalikannya. Fakta bahwa internet merupakan bagian dari proses globalisasi dapat digunakan sebagai dasar untuk berpendapat bahwa internet tidak hanya mencakup politik kedaulatan tradisional dan dengan demikian bersifat modern. Medium modern. Salah satu alasan yang terus memikirkan apakah internet merupakan metode pasca modern adalah karena jawabannya
kemungkinan besar akan menentukan penilaian seseorang tentang implikasi dan dampak internet terhadap masyarakat, politik dan kebudayaan. Meramaikan postmodernitas dan internet. Isu utama yang diidentifikasi di sini adalah community, identitas dan struktur. Ini akan diperiksa pada gilirannya mengikuti rundown dari pendekatan dan isu-isu umum tentang subjek. Karakteristik modern lainnya adalah simulasi realitas. Orang di dunia ini kehilangan kontak dengan realitas dan menggantinya dengan simbol realitas akibat kondisi tanpa bobot di dunia maya. Realitas produksinya tersembunyi menghambat nilai produksinya dan menjadikan produk itu sebagai pengalaman. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih.